Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Kalau anak perempuan, ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini. Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh dan akan selalu bisa mudah ibu atur, gitu kan? Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua, jangan berikan opsi pilihan. Misal gini, ini ibu mau kau pakai baju ini nak, langsung kasih. Biasanya ini ibu masak ini makan ya, jangan kasih opsi. Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi, nak kamu mau pakai merah atau biru, mulai besok dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka. Gak bisa diatur. Memang dasarnya diarahkan ke situ, itu fitrahnya. Kalau anak laki-laki berbeda, memang diajak bermusyawarah, nak kamu mau pakai apa? Karena dia seorang pemimpin, dia menentukan keputusan. Itu pun anak laki-laki walaupun sudah diberikan opsi begitu, dia masih sering bilang sama ibunya, ibu pilihin deh. Kalau anak perempuan tidak mungkin, mustahil. Dia akan nangis, tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak kalau tidak pakai baju yang dia suka. Ini alami, ini fitrah. Mendidik anak harus begitu. Makanya memang perempuan fitrahnya harus dilatih untuk patuh. Patuhnya pada hal-hal yang tidak melanggar agama tentunya. Tidak melanggar agama. Ini penting. Dan patuh ini pada hal yang ma'ruf ya. Kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Kepatuhan pada hal yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama. Itu juga yang membuat kadang-kadang laki-laki, anak laki-laki, saya punya anak laki-laki bu. Walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, dia yang jaga ibu. Betul bu? Karena saya 4 laki-laki waktu kecil, kalau saya sakit dan saya masuk rumah sakit, dia jaga di pintu kamar. Kalau ada yang besuk, walaupun sambil main tangannya, dia begini, mau apa? Ibu aku sakit. Ibu aku sakit, mau apa? Mbak Bibi. Jadi laki-laki itu memang dari kecil Allah kasih hipotalamus. Jadi nggak usah celah anak laki. Kamu nggak ada tanggung jawabnya. Itu hati-hati. Padahal dia dari kecil Allah kasih hipotalamusnya besar. Laki-laki selalu dari kecil bertanggung jawab. Ibu mending bilang sama anak laki, alhamdulillah nak, kamu punya tanggung jawab besar. Kamu jaga ibumu walaupun masih kecil. Kenapa? Omongan kita kan masuk ke badan dia kan, ke telinga dia kan. Dan dia sesuai, kenapa? Otaknya, hipotalamusnya besar. Bu Aisyah, anak laki saya senang main boneka. Bahayakah itu? Bahaya kalau ibunya yang ngomong bahaya. Kamu nih kayak perempuan. Nah itu omongan ibunya yang bahaya. Kenapa sih anak laki main boneka? Boleh kah? Boleh, asal ibu ngomong yang baik. Anak laki main boneka gitu, kita bilang, ya Allah nak, kamu nanti jadi ayah yang bisa gendong anakmu. Keren gak bu? Keren. Banyak anak bapak-bapak nggak mau gendong anak ya, kenapa? Waktu kecil lagi main boneka, ibunya udah ribut, ya udah ribut. Kayak perempuan main boneka, masuk di sini. Makanya gede dia nggak mau gendong anaknya, sudah jadi bapak nggak mau gendong anaknya. Bisa paham bu? Bu Aisyah, anak laki saya seneng masak. Bu, masak bukan punya perempuan, masak itu bakat. Ada di sini, namanya kecerdasan naturalis. Jadi kalau anak laki masak bilang, ya Allah, kamu punya hobi kecerdasan naturalis. Gitu ngomongnya keren. Apa bu? Kecerdasan naturalis. Memang kalau lulusan majelis talim keren. Dan biasanya, ibu siapa yang suka masak bu? Yang suka masak banget, pasti seneng tanaman bukan? Pasti juga senang pelihara binatang bukan? Minimal burung, kucing kan itu. Nah, itu berarti kecerdasan yang senang masak, senang tanaman, senang binatang, itu kecerdasan naturalisnya dominan. Bu Aisyah, saya senang masak doang sama tanaman. Berarti agak turun dikit kecerdasan naturalisnya. Bu Aisyah, saya mah senang masak doang, nggak senang tanaman, nggak senang binatang, berarti agak turun lagi. Bahkan chef laki-laki itu lebih enak bu. Kenapa? Laki-laki karena ini ada lagi nih laki-laki ya. Ini namanya corpus callosum nih. Laki-laki lebih tipis.
Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia konsentrasi. Dia tidak terpengaruh kanan kiri. Kenapa? Karena pendengarannya menurun. Maka laki-laki kalau lagi masak, konsentrasi pendengaran menurun. Jadi tidak terganggu sekeliling. Kalau perempuan, korpus kolosumnya Allah kasih tebal. Kalau laki-laki hipotalamus, perempuan korpus kolosum. Karena lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Iya nggak Bu? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel begini ya. Pantatnya tutup lemari bisa. Makanya kadang kalau kita memasak makanan itu nggak konsentrasi karena kita bisa mengerjakan. Itulah makanya lebih enak chef laki-laki. Cuman dampaknya karena chef laki-laki itu konsentrasi, pendengaran menurun, dipanggil nggak dengar. Ayah, ayah, ayah. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya heran Bu Aisyah, istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama tuh bapak, Pak, itu maaf ya, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Karena bapak nggak nengok, dia marah. Kan gitu ya? Abi, pertama lembut kan? Nggak nengok dia. Abi, nggak nengok, Abi. Pas muka kita jelek, dia nengok. Ngerti Bu? Itu karena otaknya laki-laki, Allah kasih korpus kolosumnya lebih tipis. Tapi itulah laki-laki, makanya kalau mengerjakan sesuatu dia cepat konsentrasi. Kalau ibu punya anak laki dan ibu bilangin kamu nih nggak bisa konsentrasi, hati-hati, itu salah Bu. Dan itu jadi doa. Yang tadinya dia bisa konsentrasi karena ibunya ngomong begitu, ditangkap oleh telinganya, akhirnya